Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa diikuti oleh seluruh siswa. Janji siswa. Kami, siswa-siswi SMP Negeri 19 Depok berjanji. Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. Empat, adab terhadap orang tua, hormat kepada guru, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat sekolah. Lima, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Enam, belajar dengan tekun serta bersemangat tinggi untuk menjadi unggul, santun, mandiri, aktif, religius, dan berteknologi sebagai bekal masa depan. Tujuh, menjaga nama baik keluarga besar SMP Negeri 19 Depok. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ibu, Bapak Guru, sesepuh penyesepuh, Wakil Bidang 8 Standar yang senantiasa kita muliakan, serta Ibu Bapak Guru, staf tata usaha, tenaga administrasi sekolah yang saya hormati, yang tak terlupakan tentunya para peserta didik kelas 8 dan kelas 9 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Karunia dan berbagai kenikmatan sampai hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas dalam rangka upacara peringatan dari pahlawan 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang senantiasa kita laksanakan berbagi kegiatan waktu khusus ya, mudah-mudahan bagian dari keluarga kita yang hari ini kurang sehat, kurang fit, berat diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih banyak urusan, mengalami ujian, musibah, cobaan, segera ketemu solusi dalam keluarga yang terbaik. Salam keluarga, sahabat. Tetapi katanya tidak lancar. Kenapa diperingati setiap tanggal 10 November? Pembelajarannya kemana, capaian pembelajarannya harus bagaimana, materi yang harus disampaikan seperti apa, menghormati para pahlawan-pahlawannya.
Kalau ending substansinya saja nggak ngerti, boro-boro yang lain. Kata pahlawan aja nggak ngerti. Tapi pada intinya pahala adalah orang yang berjasa menyumbangkan nggak cuma sekedar harta bendanya, termasuk jiwa raganya sampai titik darah penghabisan. Tahun 1959. Sementara kita merdeka 17 Agustus 1945. Kenapa Presiden ngambil keputusan itu? Dan kenapa tempatnya Surabaya? Kenapa tanggal 10 November? Boro-boro, boro-boro. Masuk pemerintah, masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia di peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 ini. Temanya adalah pahlawan toladanku, pahlawan inspirasiku. Tolong camkan ini. Berdebat, ukur dan ngaca diri terhadap introspeksi muhasabah dari diri kita masing-masing. Ku teladanku, pahlawanku inspirasiku. Pahlawan di saat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45 berbeda dengan pahlawan pada saat mempertahankan, apalagi kita harusnya sebagai pahlawan-pahlawan yang senantiasa bisa memberikan solid teladan, mempunyai inspirasi dalam rangka apa? Dalam rangka mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Jadi rangka merebut kemerdekaan bisa jadi angkat senjata. Pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan bisa jadi juga harus pakai senjata. Tetapi kita kalau mau jadi pahlawan tidak mesti harus ngangkat senjata. Tidak mesti harus ngangkat daripada senjata itu. Tetapi apa yang diberikan Allah kepada diri kita masing-masing yang senantiasa punya potensi, punya kompetensi, punya minat, punya bakat, punya life skill, punya advokasi yang senantiasa bisa menginspirasi terhadap pahlawan-pahlawan kita, bisa mencontoh ATM, amati, tiru, modifikasi dari pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Akhlak, budi pekerti, sekalipun didengang-dengungkan, penguatan pendidikan karakter dengan peraturan Presiden 87 tahun 2017, dengan pembinaan kesesaan Permendiknas 39 tahun 2008. Nyatanya belum sepenuhnya menghasilkan sesuatu yang menjadi teladan inspirasi, meneruskan, mewarisi, meneladani, mencontoh dari berbagai pahlawan-pahlawan kita. Lebih-lebih pahlawan muslim 15 hari yang lalu, ya kan, kita baru melaksanakan Maulid Nabi, kok masih terpapar. Ambil ukhuwah Islamiyahnya, ambil suri teladannya. Itu bagian dari pahlawan dunia dan akhirat. Yang terkenang pada diri kalian, pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan, ada pahlawan revolusi, ada pahlawan pembangunan, ada pahlawan olahraga. Itu karakter berbagai jenisnya, karena beda potensi, beda kompetensinya, beda minat bakatnya. Kalian bisa memilih salah satu untuk menjadi teladan ataupun inspirasi bagi kalian yang tidak terlepas dari P5 atau
B3P. Mari kita bergerak bersama berkarakter Pancasila dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Substansi, esensi, ideologi, dasar negara, pandangan hidup daripada kita Pancasila, gak usah kita marah-marah. Yang 4 pilar itu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita ulas sedikit 10 November ya, 1945 itu sebagai pertempuran yang paling besar dalam rangka mempertahankan kemerdekaan di saat kurang lebih Juli, Agustus, September, Oktober 3 bulan ke 4 bulan terjadi peristiwa kunjungan di Hotel Yamato. Walaupun semula diawali dengan pertemuan Presiden Soekarno dengan Jenderal Sudirman dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, dialog bermusyawarah, akhirnya ngambil keputusan untuk tanya ke mbahnya Gus Dur, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, hukumnya kalau perang mempertahankan kemerdekaan, rasa cinta dan tanah air terhadap bangsa dan negara ini, hukumnya apa? Akhirnya Hasyim Asy'ari pun tidak mau ngambil keputusan sendiri. Kita sudah diawali daripada persatuannya para pemuda 28 Oktober 1928. Itu pun pada kongres yang kedua. Sekali belum berhasil nggak masalah. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Trial and error. Kadang-kadang belajar dari kesalahan, belajar dari kekeliruan, tapi pantang menyerah. Rame-rame lantas, malam-malam putus. Maju tak gentar, membela yang benar, bukan membela yang baik. Munculnya Hari Santri 22 Oktober itu dialog pertemuan para pemimpin bangsa kita, antara lain Presiden Soekarno CS dan Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin TNI. Dulu namanya belum TNI, PKR, BKR. Peringatan 5 Oktober. Tapi jiwa, raga, inspirasi, sore toladan yang melibatkan seluruh Kyai Haji, tokoh alim ulama, para santri, gimana hukumnya dalam membela bangsa dan negara, rasa cinta dan tanah air. Itu kalaupun perang, mempertahankan, memperjuangkan ya daripada negara bangsanya adalah bagian perang syahid, perang syuhada ya, yang insya Allah bagian dari ukhuwah Islamiyah, juga ukhuwah watoniyah, membela bangsa dan negara. Lebih-lebih globalisasi, internasionalisme, Indonesia penyelenggara G20. Mohon doanya dari semuanya. Karena bangsa yang besar, bangsa yang senantiasa menghargai para pahlawan-pahlawan, bisa meneladani, bisa mewarisi, bisa mengambil inspirasi, bisa meng-ATM. Apalagi kita generasi penerus, dari mulai tonggak perjuangan Pergerakan Nasional 20 Mei 98, 28 Oktober 28, 17 Agustus 45, 5 Juli 59, Dekret Presiden, Super Smart, Surat Perintah 11 Maret, sampai ya munculnya demokrasi daripada rakyat.
pahlawan-pahlawan revolusi, pahlawan-pahlawan reformasi. Beda itu. Kalau revolusi itu duduknya dalam rangka G30 SPKI. Kalau reformasi karena semangat rakyat, para mahasiswa, duduknya pejuang-pejuang kita dalam memperjuangkan reformasi tragedi ya 1998. Ada beberapa mahasiswa Trisakti. Itu juga bagian inspirasi. Gak cuma sekedar harta benda, sampai jiwa raga, sampai titik darah penghabisan. Belum seberapanya kita yang kita perjuangkan. Jangan sok ngaku-ngaku pahlawan, termasuk ibu bapak guru. Apakah masih ingat penyakit yang saya sebutkan nyatanya masih menempel? Ya kan? Kudis, kurang, kutil, kuman. Kok ngaku pahlawan, dulu kan pahlawan tahun berapa dan jasa. Sudah kasih jasanya sama pemerintah dengan sertifikasi. Yang menyebutkan itu orang lain untuk penyandang gelar pahlawan itu pakai seleksi melalui Departemen Sosial. Jangan sampai dari kita sendiri juga nggak ngerti porsi yang ada sampai ke sana. Nah kalau kita nggak ngerti, mau kutikan kemana negara dan bangsa ini, kata Soekarno. Jangan tanyakan yang diberikan oleh bangsa dan negaramu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu sumbangkan terhadap bangsa dan negara. Itu contoh teladan inspirasi. Kita suruh datang jam 7 aja masih telat. Kita masih banyak kurang disiplin. Kita kurang rapi. Kita kurang teliti, banyak keliru dan salah di sana sini. Manusia lemah. Nah kalau gitu saja dalilnya nggak akan selesai. Kita kurang mandiri. Kita kurang manfaat. Harusnya manfaatnya bisa mencapai 100%, nyatanya baru 70-80%. Saya cukup begini saja. Ini juga termasuk kurang meneladani, kurang mewarisi daripada para pahlawan. Ya, cerita hari santri sekaligus hari pahlawan tadi peristiwa Tunjungan Geodar Yamato 10 November yang mana menyambut kedatangan sekutu yang dibondongi oleh tentara Nika ataupun Inggris yang waktu itu sampai-sampai ya kita merdeka 17 Agustus 45 hormat kepada Sang Merah Putih. Di depan Hotel Yamato ada bendera 3 warna ya, merah, putih dan yang biru harus dirobek ataupun harus disingkirkan karena bendera kita cukup bendera merah putih. Walaupun korban jatuh di situ. Kalian lihat Merdeka atau Mati TV One jam 20.00 hari Minggu tanggal 6 November. Itu yang lebih manfaat daripada main gadget HP ataupun buka ya daripada aplikasi yang nggak karuan. Yang ada manfaatnya tadi. Langsung judulnya Merdeka atau Mati. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar mengikuti para pahlawan. Kalau tidak merdeka, ya lebih baik mati. Begitu pahlawan pendidikan nasional kita. Raden Mas Suwardi Suryonetra diajar di Mantoro. Tujuan pendidikan tentunya tidak sehat, bahagia, merdeka. Sehat secara lengkap, jasmani rohani, luar dalam, fisik psikis, dunia akhirat, material spiritual. Terus bahagia dan merdeka. Sama kan? Ya. Jadi bendera yang warnanya merah, putih, biru, ya. Warna birunya dirobek, disingkirkan, dinaikkan lagi. Cukup bendera warna merah putih. Merah yang berani, suci melambangkan kesucian. Bangsa dan negara yang menentukan adalah warga negara dan bangsa itu sendiri.
Itu, walaupun sampai ada yang sampai titik darah penghabisan untuk mengerek bendera merah putih. Makanya jangan sampai lewatkan lagu Indonesia Raya bendera merah putih bukan sembarang lagu, bukan sembarang ya nyanyian, bukan sembarang warna, tapi punya filosofi makna hikmah yang terdalam. Ya. Nanika sekutu yang dipunjai oleh ya Inggris ataupun pemerintahan Hindia Belanda karena telah merasakan untaian jamrut di Katulistiwa, yang mana bumi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote itu bagian surganya dunia, ya kan? Daerahnya yang subur makmur, Demam Limpah, Lojinawi, Toto Tiri Tentrem, Kertora Harjo. Masyarakatnya yang ramah tamah, rakyat Sumana merangkul dari berbagai beraneka ragam. Nggak tahu Pak. Kalian baca juga nggak? G20 juru bicaranya harus menguasai berbagai bahasa. Si Modi ya, cantik, jangan sampai ketinggalan. Bukan masalah cantiknya, cantik boleh, cantik gak cantik pemberian Allah, tapi lebih cantik kata hati, kata ini, kata inspirasi, pola pikir. Yang cerdas, keras, ikhlas, dan tuntas. Nanti pekerjaan akan datang sendiri. Sudah cantik, lulusan luar negeri, menguasai berbagai bahasa. Tiba-tiba saya ngomong begini, itu bahasa Jerman Pak, Jerman. Itu bahasa Prancis dari perapatan Cimanggis. Saya nggak mau tahu Pak. Picik, ngapain kita ngajar itu? Ya, bulan bahasa. Nggak ngambil hikmah daripada bulan bahasa. Nggak ngambil hikmah dari makna sumpah pemuda. Kaca pemerintahan kita patut kita dukung. Mendunia, globalisasi. Karena dalam tujuan nasional yang sering dibacakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Camkan itu, di samping 3 tujuan nasional, tujuan negara. Jangan setiap kali pacaran ikut tujuan nasional, tujuan negara nggak ngerti. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan bumi, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari tujuan nasional baru ke tujuan institusi, tujuan pendidikan, baru ke tujuan institusi, lembaga sekolah, visi misi SMP 19 Depok mengarah ke visi Depok, mengarah kepada visi misi Kota Depok, MBS, maju berbudaya sejahtera, dimakamkan di dalam tanah, berarti suka bumi. Sasi kekebalan tubuh, kalau upacara 1 jam udah wetowe, bapak yang baru setengah abad 17 tahun ke atas saja masih bisa ngomong, mikir, nyampaikan lagi. Duduk pendiri, jadi pendengar setia saja susah, apalagi ngambil isi yang tadi saya sampaikan. Belum tentu. Sekarang masih mending Pak Rianto, Pak Aan ada YouTube, bisa diulang. Benar salahnya terserah. Makanya saya plesetkan tanggal 20 biarin. Ayo kalian anak-anak, bangsa yang besar. Jadilah orang yang berjiwa yang besar, penuh dengan sabar, syukur, ikhlas, pasrah, ilmu, iman, dan amal. Sip, ya. Itu ya. Ilmiah, manusia dan kemerdekaan cuman senjata bambu runcing dan sisa-sisa senjata dari tawanan-tawanan Jepang. Berkat doa, dukungan, kerjasama, ya, bantuan dari rakyat dan bangsa Indonesia, bersatunya TKR, BKR, rakyat, arek-arek Surabaya,
para pemuda, para pemudi, dari anak-anak sampai bapaknya anak-anak, kakek nenek, bulan orang Batak pakai tulang-tulang kan gitu, om-om gitu ya. Itulah Indonesia. Indonesia memang kemajemukan heterogen, pulaunya 17.000 lebih. Kabupaten, ada berapa provinsi? 34 provinsi. Itu sehingga bangsa yang besar. Makanya waktu itu tidak akan ketemu bambu runcing ya secara pikiran manusia, tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, nyatanya kita bisa mempertahankan kemerdekaan sampai walaupun dengan banyak pengorbanan jiwa raga. Hanya kalau kita belum waktu di mobil itu dilemparin molotov di atas ya jenderalnya, tapi naik mobil itu diledakin di bawah mobil. Orang kita karena penasaran apakah ini mercon biasa, katanya luar biasa. Dalam waktu nggak nyampe 1 bulan 2 jenderal telah isden. Apaan tuh Pak? Itu baru diputuskan Presiden Soekarno dengan keputusan Presiden nomor 316 tertanggal 16 Desember 1959 sejarah tonggak sejarah dekret Presiden 5 Juli 59. Banyak cuman nggak enak. Utara nggak kelihatan. Ada? Dan negara Indonesia 4 pilar jadi jati diri pribadi kita. Keseimbangan, norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan sampai hukum. Yang terakhir, karena kami juga mempersiapkan untuk SMP 19. Hari ini insya Allah kita akan menerima tamu dari BPPMP, dulu namanya LPMP, bersama berkarakter Pancasila. Nah, tamu kita nanti lembaga yang baru pengerti LPMP namanya BPPMP, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Dilaksanakan di sekolah berkenaan dari pemerintahan pusat, Kemendikbudristek melalui BPPMP ataupun melalui Disdikbud. Antara lain sudah berproses. Pertama IKN, implementasi kurikulum merdeka bersama wakil kurikulum, wakil kesiswaan, operator sekolah dan bendahara. Hari ulang tahun BPAP yang ke-23. Gampang kan ingatnya Bu Mobi? Harinya hari Rabu Pahing, ya kan? Rabu itu 7, Pahing itu 9. Jadi Demikian ngikutin upacara. PBT, kaitannya data. Demikian mengikuti upacara Hari Pahlawan 10 November 2022 di SMP Negeri 19 Depok. Terima kasih, selamat dan sukses merdeka. Yang perlu diekspos nanti tahun depan juga saya yaitu Ini suasana pengikutin upacara Hari Pahlawan, tapi ini banyak yang tempar atau pusing lah atau bagaimana. Ini sudah siap siaga dari PMR-nya atau PMI. Ini untuk membantu yang anak-anak yang sakit dengan amanat 10 November Hari Pahlawan Merdeka. Demikian mengikuti upacara di SMP Negeri 19 Depok. Merdeka, sukses, jaya-jaya Indonesia.